Lama jadi orang Indonesia, saya ini sudah tahu akal-akalannya. Saya ini sudah tahu kebocoran anggarannya. Keadaan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Kita nggak tahu siapa lagi ke depan yang barangkali juga tersandung. Nyawa perusahaan tambang, CPO, iron alloy, itu adalah akses ke pasar ekspor. Mas investasi di sektor itu. Kalau nggak boleh jualan gimana? Apakah gejala-gejala 98 sudah mulai terasa? Bagaimana kemudian investor, bagaimana kemudian pasar melihat fenomena ini? Buruk. Saya yakin MBG, BGN belum punya SOP. Waktu terus berjalan, yang dibutuhkan adalah kebijakan yang diharapkan langsung akan membawa perubahan. Kita berbincang bersama dengan ekonom dari Universitas Paramadina, Mas Wijaya. Mas Wijaya, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Abraham, kehormatan diundang di sini. Mas Wijaya ini jam pasir, karena bagi saya itu waktu itu sungguh berharga, terutama bagi pemerintah menjawab keadaan yang seperti ini. Tapi saya akan putarkan Mas Wijaya. Nah, mungkin ini menjadi penanda akan dimulainya wawancara ini. Anda melihat waktu itu akan digunakan baik-baik? Sekarang Pak Prabowo sudah memimpin Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Fenomena yang kita lihat keseharian tentang kira-kira style pemerintahan Pak Prabowo ini akan seperti apa. Gitu ya. Kita sudah mulai berani lebih terbuka, memberikan masukan, memberikan kritik, usulan perbaikan. Kenapa? Kita sudah melihat track record 2 tahun ini. Jadi sudah mulai kelihatan strength-nya, weakness-nya apa. Itu dia kenapa para observer, ekonom, pengamat sekarang lebih kritis. Karena sudah ada begitu banyak informasi yang bisa menjadi rujukan. Bagaimana supaya yang salah diluruskan, yang sudah lurus dikawal supaya lebih kenceng. Seringkali orang menganggap enteng nilai tukar rupiah. Orang menganggap enteng IHSG. Padahal kalau negara kita ini sebuah tubuh, indeks itu denyut nadi. Rupiah itu, nilai tukar rupiah itu suhu badan. Kalau ada masalah di situ, berarti ada masalah dengan tubuh kita. Sehingga common sense-nya, kalau rupiah volatile, melemah terus, ini serius nih. Indeks 6 bulan terakhir turun 28%. Ketika indeks yang lain itu melejit luar biasa. Something extremely wrong dengan tubuh kita. Nah, Mas Abraham, syarat orang sakit untuk sehat itu apa? Bukan dokter. Merasa sakit. Selama seseorang tidak merasa sakit, tidak mencoba mencari obat, tidak akan sembuh. Kalaupun obat itu ternyata dicari, tapi fokusnya mengobati simptom, gejala, ya permasalahan sesungguhnya tidak diobati, tetap sakit. Ini sebenarnya yang secara sederhana terjadi pada negara kita. Obat diberikan, tetapi hanya untuk mengobati simptom. Misalnya, indeks saham turun, oh BUMN buyback. Dan antara membeli, ini kan simptom, hanya untuk mengangkat saham naik. Begitu itu diakhiri, turun lagi. Karena sebabnya tidak diperbaiki governance pasar. Termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat sektor yang listed di situ itu seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian. Rupiah naik turun. Kan kita semua relatif mafhum. Penyebabnya adalah fiskal, balance of payment, kebijakan yang tidak terprediksi. Tetapi yang diobati adalah ya mempersilahkan BI intervensi. Yang jadi soal jangan-jangan bukan pada
ketidaksadaran bahwa kondisi tubuh tidak baik-baik saja, bahwa gejolak ekonomi dunia, geopolitik dan sebagainya membuat kita aware, alert bahwa something is going on. Dan kemudian bahwa apa yang terlihat di IHSG, kemudian juga rupiah yang terus melemah terhadap dolar, ini juga ada di depan mata. Jangan-jangan persoalan dokternya mungkin. Apakah ini masih bisa menjadi logika yang relevan? Obatnya itu sebenarnya relatif straightforward dalam situasi kayak gini. Variasi resep itu nggak macam-macam. Tapi permasalahannya yang pertama, paham nggak, mengakui nggak kalau sakit. Yang kedua, mau nggak menelan obat yang pahit itu walaupun sehat. Kalau Mas Abraham mengatakan jangan-jangan sebenarnya sudah sadar kalau sakit. Gitu. Betul, beberapa penyesuaian dilakukan, kemudian efisiensi dilakukan, kemudian juga intervensi dan sebagainya kan. Itu sebagai bentuk menyadari bahwa oke, ini upaya. Ya. Tapi intervensi yang dilakukan Anda disebutkan tadi, kemudian juga kucuran yang disampaikan oleh Pak Purbaya sebelumnya kepada BI dari Kementerian Keuangan, itu juga satu lain hal dari sekian kebijakan atau penetrasi yang dilakukan. Panasnya dianggap panas biasa, dianggap demam biasa. Padahal kalau diobservasi jangan-jangan COVID, jangan-jangan sebenarnya tubuh kita itu punya banyak komorbid, ekonomi kita itu punya banyak kelemahan-kelemahan itu. Yang sehingga kalau kena serangan sakit tertentu, kelemahan-kelemahan itu membuat situasi lebih berat. Saya rasa memang itu menjadi satu hal ya, Mas Wijaya. Disebutkan pertumbuhan ekonomi kita 5,61. Disebutkan bahwa program-program lokomotif atau flagship Pak Presiden menjadi salah satu yang pada prakteknya mendorong belanja rumah tangga nih, Mas Wija nih. Ada angka kayak saya nggak ngerti pasti lah. Ada yang sebut 1,2 juta yang terdampak langsung ya. Kemudian juga ada kucuran dana yang akan memberikan ekosistem ekonomi baru di masyarakat dan sebagainya. Koperasi Desa Merah Putih dan sebagainya. Mas Wija melihat itu seperti apa? Jadi begini, kita harus membiasakan mempersilahkan orang lain menilai. Faktanya, lembaga internasional, apakah itu MSCI, FTSE Russell, kemudian rating agency, kemudian bankir-bankir internasional, itu memberikan masukan yang nadanya sama sebangun dengan apa yang selalu dinarasikan oleh para ekonom. Jangan-jangan itu yang benar. Kalau disebutkan kan Mas Wija, ini juga satu cara kemudian bagaimana mengatasi kebocoran. Setidaknya ini bisa menolong lewat dan antara sumber daya. Sentimennya gimana? Sangat negatif. Karena ini dinilai anti pasar. Nyawa perusahaan tambang, CPO, iron alloy, itu adalah akses ke pasar ekspor. Mas investasi di sektor itu. Kalau nggak boleh jualan gimana? Dipercayakan kepada satu lembaga yang kita belum tahu kinerjanya. Saya positive thinking lah. Asumsikan ini integritasnya bagus. Tidak ada kriminalisasi, politisasi. Mampu nggak dia menjalankan peran itu? Ini praktek yang di dunia ini nggak ada sama sekali. Komplikasi persoalan ini membawa saya kepada pertanyaan, bagaimana masa depan kita ke depan? Sedikit banyak nih orang sudah dihantui masa lalu, diteror masa lalu. Apakah gejala-gejala 98 sudah mulai terasa? 98, Pak Harto jatuh ketika rupiah 10.000. Pak Harto jatuh dalam 2 minggu rupiah menjadi 17.000. Nah, orang kemudian mengkaitkan ini kan sudah 18.000, lebih tinggi dong dari masa lalu. Sebenarnya kan kita harus fair membandingkan. 10.000 itu, Mas, kalau kita bawa ke sekarang, di-adjust terhadap selisih inflasi Amerika dan Indonesia, itu berapa? 33.000. 33.000. Okay. Jadi 18.000 masih jauh dari 33.000. Tapi begini, jauh dekat itu relatif. Kalau tidak diantisipasi dengan baik, yang jauh itu menjadi dekat, Mas. Artinya kita sesungguhnya lebih resilient ya sekarang ya? Gini, kita tidak perlu panik. Kita baru panik kalau pemerintah tidak menunjukkan sense of crisis. 18.000 dengan 33 masih jauh. Tapi kalau nggak ada sense of crisis, trust hilang,
Gitu saja. Apalagi sekarang begini Mas. Mas mau pindah uang, tinggal klik di handphone, tidak perlu ngantri seperti dulu. Kalau Mas nggak mau pakai perbankan, beli kripto. Itu sudah seperti capital outflow juga. Jadi rush itu hari ini sudah berbeda. Lebih gampang. Lebih gampang. Makanya pemerintah harus hati-hati, jangan men-trigger rush. Rupiah harus dijaga di level tertentu, jangan menyentuh level psikologis. Sehingga masyarakat enough is enough. Tadi Mas mengatakan, apakah seresilient 98? Kita bedah ya Mas ya. Yang pertama masalah rate-nya masih jauh. Tadi kan. Yang kedua, krisis 98 itu cepat meledak gara-gara perbankan kita lemah. CAR perbankan saat itu 4%. Jadi modal equity-nya dibanding dengan kredit tertimbang menurut resiko. Dibanding kredit lah. Itu hanya 4%. Kalau ada yang narik, ya kesulitan. Uang kan dilempar dalam bentuk kredit. Savingnya ditarik karena modalnya hanya 4%, kesulitan. Waktu itu minimal 8%. Kita di bawah Basel. Sekarang kita 23. Basel 8 plus tambahan 2,5%, 10,5%. Lebih aman. Yang kedua, swasta kita itu sekarang sudah cerdas. Dulu kan pinjam US dollar, bunga murah, digunakan untuk proyek dalam rupiah. Ketika revenue-nya tidak terwujud, kemudian dolar menguat, kolaps gitu. Sekarang enggak. Mereka kebanyakan hutang dalam rupiah. Kalau dalam US dollar, long term. Kalau dulu short term. Dan sekarang mayoritas di hedge. Jadi private sector sudah banyak belajar. Nah, yang tidak belajar pemerintah. Dulu, debt to equity ratio itu sekitar 20%. Sekarang 41%. Debt service ratio dulu sekitar 30%. Sekarang 49%. Pemerintah yang justru tidak belajar dari masa lalu dengan berhutang terlalu banyak, khususnya 10 tahun periode Pak Jokowi. Pak Prabowo mewarisi hal buruk, ya. Tapi saya khawatir beliau mewarisi dan melanjutkan. Semoga beliau paham pemerintah ini mewarisi dan kemudian mencoba menghentikan atau memperbaiki. Bagaimana kemudian investor, bagaimana kemudian pasar melihat fenomena ini? Buruk. Saya yakin MBG, BGN belum punya SOP.